Psikologi Pendidikan, Prodi PGPAUD STKIP Muhammadiyah Kuningan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital P3D 2024. Faktor yang mempengaruhi belajar. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata motif, yang artinya segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuan motivasi: 1. Untuk menggerakkan atau memacu siswanya agar timbul keinginan dan kemauan. 2. Untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. 3 komponen utama dalam motivasi menurut Dimyati dan Mujiono 2006 adalah 1. Kebutuhan, 2. Dorongan, dan 3. Tujuan. 4. Motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif atau bisa juga berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. Pentingnya motivasi bagi guru. Motivasi memberikan semangat pada siswa. Selanjutnya, memahami masing-masing motivasi siswa. Yang terakhir, memahami peranan guru dan peluang untuk kerja. Pentingnya motivasi bagi peserta didik, yaitu mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, dan menunjukkan adanya proses belajar yang berkesinambungan. Peranan motivasi belajar. Satu, motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif atau bisa juga sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan belajar. Karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil dalam belajar. 2. Pembelajaran yang memiliki motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. 3. Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 4. Berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. Faktor-faktor kejenuhan dalam belajar. Adanya unsur kecemasan peserta didik terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan belajar yang dilakukan, misalnya takut gagal atau tidak lulus. Adanya kecemasan peserta didik terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi. Peserta didik berada di tengah-tengah situasi persaingan yang berat. Peserta didik mempercayai perlunya kinerja akademik yang optimal. Peserta didik kehilangan motivasi atau semangat pada upaya penguasaan suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, munculnya kebosanan dan keletihan. Mengatasi kejenuhan dalam belajar. Istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, penjadwalan kembali jam-jam belajar, penataan kembali lingkungan belajar peserta didik, misalnya merubah posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan lain-lain. Memberikan stimulasi dan motivasi baru oleh diri sendiri agar peserta didik terdorong untuk belajar lebih giat. Transfer dalam belajar.
Transfer dalam belajar merupakan penerapan dari hasil belajar ke dalam sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Transfer positif, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikuasai akan mempermudah untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang baru. Transfer negatif merupakan transfer yang berdampak menimbulkan kesulitan terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer vertikal merupakan transfer yang berdampak mempermudah untuk kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Transfer lateral merupakan transfer pengetahuan dan keterampilan yang berdampak mempermudah untuk melakukan kegiatan belajar berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Psikologi pendidikan, Prodi PG PAUD STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital P3D 2024.